Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wasdi dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 6A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai regulasi publik. Jadi ada 6 pembahasan pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, itu adalah pengertian atau definisi dari regulasi publik. Jadi kita pahami dulu bahwa regulasi itu apa. Jadi regulasi itu adalah aturan atau seperangkat aturan atau peraturan yang dibuat. Jadi regulasi publik itu adalah peraturan yang dibuat yang harus dipatuhi dan wajib dijalankan bagi setiap pemerintahan atau pemberi layanan publik atau entitas yang berorientasi pada pemberian layanan publik. Jadi regulasi publik ini mengatur terkait dengan kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan kepada publik. Nah, pembahasan kedua itulah yang terkait dengan regulasi publik. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah menganalisis kebutuhan regulasi dan standar sektor publik. Jadi ada 4 alasan mengapa kebutuhan dan standar regulasi dibutuhkan. Jadi yang pertama itu adalah pelayanan. Pelayanan ini membutuhkan regulasi publik. Kenapa? Karena entitas atau organisasi sektor publik itu berfokusnya pada pemberian layanan. Jadi dibutuhkan aturan atau regulasi terkait bagaimana pemberian layanan yang terbaik ini, bagaimana pemberian layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, pemberian informasi dan sebagainya, itu dibutuhkan regulasi. Kemudian yang kedua, mengapa regulasi dan standar, mengapa kebutuhan dan standar regulasi publik ini dibutuhkan di sektor publik? Karena terkait dengan transparansi dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemberi layanan publik itu membutuhkan transparansi, membutuhkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi semua kegiatannya itu harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan juga harus dipertanggungjawabkan terkait dengan realisasi kegiatannya, realisasi anggaran dan sebagainya, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawabannya ini mengarah kepada publik dan juga mengarah kepada pemerintahan. Nah, alasan yang ketiga itu terkait dengan pemberian hak publik atau masyarakat. Jadi contohnya ketika terjadinya kendala dalam pemberian layanan publik, itu masyarakat tentunya biasanya bertanya mengapa terjadi kendala seperti ini dan sebagainya. Disitulah pentingnya pemberian informasi. Jadi informasi itu menjadi hak bagi publik atau bagi masyarakat. Informasinya itu dibutuhkan untuk mengetahui alasan mengapa pelayanan publik ini seperti ini, mengapa seperti itu, lambat dalam menyelesaikan ini, itu dan sebagainya. Jadi kita itu harus memberikan informasi kepada publik supaya tidak adanya kecurigaan, tidak adanya tuduhan-tuduhan yang negatif kepada pemberi layanan publik. Nah, yang kemudian yang keempat, tujuannya itu adalah terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Nah, biasanya dalam entitas atau organisasi publik itu ada saja oknum yang dengan jabatan tinggi memanfaatkan jabatannya untuk memberikan pelayanan yang khusus kepada mungkin kerabatnya, temannya dan sebagainya, dibandingkan publik atau masyarakat. Jadi dia itu memberikan hak istimewa kepada keluarganya dibandingkan dengan masyarakat yang ada. Jadi dibutuhkan, inilah alasan mengapa dibutuhkan standar di sektor publik, supaya tidak adanya hal-hal seperti ini, tidak adanya misinformasi, tidak adanya kekurangan transparansi dan pertanggungjawaban, tidak adanya pelayanan yang buruk, dan tidak adanya juga penyalahgunaan wewenang. Itulah mengapa regulasi publik ini dibutuhkan dan menjadi standar di sektor publik. Kemudian pembahasan selanjutnya itu terkait dengan
perkembangan regulasi di sektor publik, yaitu menggambarkan perkembangan regulasi di sektor publik. Jadi gambarannya itu pada awalnya itu mungkin era tradisional, sektor publik itu hanya berfokus kepada menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga lebih berfokus dalam mengatur pajak, mengatur pengelolaan sumber daya alam. Nah, di sini pada era tradisional ini regulasi publik itu masih sangat minim, masih hanya terbatas perpajakan, terbatas pengelolaan sumber daya alam, sehingga sering juga terjadi kurangnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban, kurangnya transparansi dari kegiatan yang dilakukan di sektor-sektor publik. Nah, kemudian masuklah di era modern seperti sekarang ini, sektor publik, regulasi sektor publik itu mengalami perkembangan yang mana regulasi publik ini mengarah kepada sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan juga kepada pemberian jaminan sosial. Nah, jadi di era modern saat ini bukan hanya terkait dengan sumber daya alam, jadi sektor publik itu mengalami perluasan tanggung jawab, mulai dari pendidikan, mulai kesehatan, dan juga jaminan sosial. Dan juga dalam era sekarang ini, mungkin era digitalisasi, sektor publik itu juga mengatur regulasi publik terkait dengan cyber, keamanan cyber, keamanan dari para hacker dan sebagainya, dan juga mengatur terkait kebijakan fintech atau financial technology, yang mana di era sekarang ini sering sekali, bahkan hampir setiap hari kegiatan transaksi jual beli itu menggunakan financial technology seperti pay letter dan sebagainya, itu menggunakan pembayaran digital. Jadi itulah mengapa di sektor publik itu terdapat regulasi terkait dengan pemberian dengan fintech atau financial technology. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu terkait dengan perkembangan standar di sektor publik. Nah, standar di sektor publik. Jadi standar di sektor publik itu menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Pelaporan keuangannya menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Dan pada awalnya dalam sektor publik itu menggunakan pencatatan akuntansi berdasarkan basis kas atau pencatatan keuangan ketika terjadinya penerimaan, ketika terjadi pengeluaran uang secara langsung. Kemudian terjadilah perkembangan mengarah kepada penggunaan pencatatan keuangan menggunakan basic accrual. Jadi mengapa dilakukan pencatatan keuangan menggunakan basis accrual? Itu alasannya karena dalam basis accrual itu lebih kompleks atau lebih lengkap atau lebih komprehensif terkait pelaporan keuangan. Jadi kalau di basis cash itu hanya melaporkan uang yang keluar, uang yang masuk, dan sebagainya, hanya itu saja. Sedangkan kalau accrual basic itu menggunakan semua elemen dasar atau menggunakan melakukan pencatatan semua transaksi yang dilakukan, baik itu piutang, utang, pendapatan, modal, dan kas, beban, dan sebagainya, itu dilakukan pencatatan. Baik itu pendapatan yang masih harus diterima, yang akan dibayar, dan sebagainya, itu dilakukan pencatatan. Itulah mengapa sektor publik perkembangan standar di sektor publik itu mengalami peningkatan mengarah kepada standar yang lebih baik. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengarah tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi standar
pemeriksaan keuangan negara atau SPKN ini merupakan aturan atau seperangkat aturan yang menjadi pedoman atau menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Ya, jadi di sini BPK itu diatur terkait bagaimana perencanaan bagaimana melakukan pemeriksaan keuangan, mulai dari perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa, dan juga hasilnya seperti apa. Kan bagaimana nanti jika hasilnya seperti ini, kebijakan apa yang akan diambil. Kemudian tujuan dari standar pemeriksaan keuangan negara ini ada beberapa. Yang pertama itu untuk memastikan akuntabilitas. Jadi standar yang menjadi pedoman BPK itu bertujuan untuk memastikan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari setiap entitas khususnya di sektor publik itu sesuai dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, dari kegiatan-kegiatannya, realisasi anggarannya seperti apa, apakah itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian memastikan transparansi, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Semua kegiatan keuangan itu harus transparan, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu harus transparan, jadi tidak ada hal-hal yang ditutupi dari laporan keuangan itu. Kemudian juga memastikan tidak adanya kecurangan. Jadi standar pemeriksaan keuangan negara ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam laporan keuangan itu tidak ada kecurangan, tidak ada penyelewengan, korupsi dan sebagainya dari realisasi anggaran yang telah dilakukan. Kemudian juga tujuan yang terakhir itu adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini berkualitas, ya, karena telah terbebas dari kecurangan laporan keuangan misalnya, dan tidak adanya mistransparansi dan pertanggungjawaban yang kurang itu tidak ada, karena laporan keuangan yang sebelum dipublish itu telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kemudian ada 3 jenis dari pemeriksaan keuangan. Yang pertama itu pemeriksaan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dilakukan pemeriksaan sebelum dipublish kepada masyarakat atau kepada publish. Kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan kinerja keuangan. Jadi memeriksa bagaimana kinerja keuangannya, apakah kinerjanya itu efektifkah, efisienkah, ekonomiskah dalam merealisasikan anggarannya ini atau tidak, seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah pemeriksaan dengan tujuan khusus atau tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan ini dilakukan ketika terdapat dugaan atau ada isu terkait dengan kecurangan atau terkait dengan tindak korupsi yang dilakukan. Nah, barulah ketika ada isu seperti ini baru dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa dilakukan pemeriksaan tertentu ini dengan tujuan tertentu ini karena ada alasan yang spesifik, ada alasan tertentu mengapa dilakukan pemeriksaan. Kemudian pembahasan terakhir itu adalah penyusunan regulasi publik. Penyusunan regulasi publik itu dilakukan dengan 6 tahap. Tahap pertama itu dilakukan dengan penyusunan latar belakang. Nah, latar belakang ini memuat apa saja? Latar belakang ini memuat alasan mengapa regulasi ini dikeluarkan, mengapa regulasi ini bisa ada dari isu seperti ini. Kemudian setelah itu dilakukan identifikasi isu. Nah, mengapa di identifikasi isu itu dijelaskan mengapa regulasinya seperti ini untuk isu yang seperti ini. Ya, mengapa dibuatnya regulasi untuk isu-isu yang seperti ini, permasalahan yang seperti ini dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan penyebab dan solusi. Ya, di sini dibahas terkait
apa penyebab dari isu ini, apa yang menyebabkan isu ini bisa muncul, dan kemudian juga dibahas bagaimana tindakan yang tepat, tindakan seperti apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan isu seperti ini, regulasi seperti apa yang dapat diambil. Nah, kemudian setelah itu telah dilakukan, maka dilakukannya lah musyawarah. Nah, musyawarah ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak A sampai Z. Itu dibahas, bahas terkait regulasi ini, apakah regulasi seperti ini tidak akan merugikan pihak yang lain, apakah regulasi ini tidak hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja, atau dan sebagainya. Kemudian setelah musyawarah dilakukan, sudah terjadi kesepakatan, maka dibuatlah draft atau konsep dari regulasi publik yang akan dipublish ini. Kemudian dibuatkan draft. Setelah draftnya rampung, barulah dilakukan persetujuan. Setelah dilakukan persetujuan, penandatangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mempunyai jabatan, maka dilakukanlah publish atau diumumkan kepada masyarakat, diumumkan kepada publik bahwa terdapat regulasi seperti ini untuk mengatur isu-isu yang seperti ini dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait regulasi publik. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.